Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul NIM 15 akan mempresentasikan hasil dari web yang saya buat, yaitu jasa bengkel. Untuk selanjutnya yaitu saya akan langsung mendemonstrasikan sistemnya dan juga codingannya. Pertama-tama kita masukkan ketika sistemnya. Ketika kita masukkan indeks PHP-nya, nanti langsung otomatis ke redirect ke login.php karena di indeks PHP-nya tidak saya buat, tidak saya isi karena tidak diperlukan juga karena ada dua dashboard juga untuk setiap usernya. Terus kita coba sign up terlebih dahulu. Di sini sign up hanya untuk pegawai, untuk pelanggan maksudnya. Karena pegawai hanya ada satu dan dia dihargai sendiri di database-nya. Kita coba memasukkan emailnya. Nah, di sini di sign up ini kita lihat dulu. Di sign up ini isinya sebenarnya simple, hanya formnya saja. Formnya ini berisi nama, email, password, dan konfirmasi password ini. Lalu data yang disimpan ini, data yang kita masukkan nanti akan disimpan di sini di user. Jadi saya membuat data baru untuk user ini. Jadi untuk lebih mudah ketika membedakan antara ketika kita login akan berbeda antara user atau pelanggan dan pegawainya. Itu. Nah, terus selanjutnya yaitu ini berisi role juga. Nah, ada di usernya. Di user ini, nah seperti ini. Pegawainya ini role-nya ada dua, pelanggan dan pegawai. Pegawainya ini saya masukkan sendiri lewat database, jadi bukan lewat sistem. Dan pelanggannya itu sebagai nilai default dari data yang akan dimasukkan nanti. Terus ketika kita coba login, saya coba sign up maksudnya, kan ada ini, lalu kita login. Pertama kita login ke data yang kita buat tadi. Login ini dilihat, bentar, login ini isinya sama, yaitu form dan ini untuk backend-nya. Jadi pertama-tama kita memastikan dulu apakah data ketika login itu sesuai atau enggak. Jadi kita query, kita tampilkan tabel dulu. Tabelnya ini berisi email sama password. Jadi dilihat apakah intinya sistemnya menampilkan tabel yang isinya email sama password, yang mana emailnya itu ini dan passwordnya ini yang kita masukkan nanti. Nah, terus kalau misalnya ada kita ambil. Kalau misalnya nggak ada, kita tulis sini login gagal karena nggak ada data yang sesuai dengan data login tadi. Nah, kalau misalnya ini saya buat if-nya dua, if yang pertama itu role-nya pegawai dan if yang kedua role-nya pelanggan. Kalau pegawai, maka akan menuju ke dashboard pegawai. Dashboard pegawai di sini, dashboard pegawai, kalau dashboard pelanggan di sini. Terus untuk data pelanggan ini kita juga membuat data baru berupa variabel baru berupa email sama nama. Jadi nanti akan dipakai juga ketika pemesan atau login
atau menginputkan data pemiliknya. Tuh. Nah, kita login dulu sebagai ini, berhasil lalu menampilkan ini. Terus misalnya kalau kita login ke admin, ini saya sendiri, login, menampilkan seperti ini dan lain-lain. Coba masuk lagi ke pelanggan. Nah, ketika sudah di sini nanti kita bisa memilih jasa. Nah, jasanya ini sudah saya masukkan melalui database. Terus kita bisa memesan dan mengimport data. Jadi di sini sebenarnya di daftar jasanya ini simple saja isinya. Jadi hanya sekedar tabel dan query, serta query-nya nanti dibagi menjadi tabel-tabel tersebut. Nah, di sini ini tabelnya, nomor dan harga dan lain-lain. Terus yang bawah ini di sebelah untuk mengisi tabel, jadi kita pecah dulu data dari jasa bengkel ini. Jadi ketika kita ngaran ini, ketika di-run di sini, nanti kan ada ID jasa namanya jasa. Nah, dari 3 tabel ini, dari 3 kolom ini kita pecah. Jadi nanti akan menampilkan ID jasa namanya jasa itu. Serta akan ada tombol untuk memesan. Nah, kita coba pesan. Misalnya ganti oli. Nah, karena tadi usernya baru, maka loginnya, maka yang ditampilkan itu ada nama sampai telepon ini, ada pilihan ini. Kalau misalnya usernya sudah ada, nanti nama sampai nomor telepon ini tidak ada di sini. Jadi tinggal menginput kebenarannya saja. Nah, terus di nama kita coba masukkan ini nama sama emailnya ini kita ambil dari tadi, dari yang di sign login maksud saya, ada email dan nama. Di sini di daftar pemilik. Daftar. Nah, kalau misalnya daftar pemilik, jadi misalnya kita coba isi dulu ya. Di nama sama email ini kita setting nilai default yang dari tadi, yaitu ini read only value. Jadi value-nya sudah diisi dari awal dan tidak bisa diubah-ubah. Makanya ada read only-nya ini. Lalu kita input nama dan email dari sesi yang kita masuki ini. Coba misal. Terus nama kendaraan, misalnya nomor kendaraan, kendaraannya kita bisa masukkan sport, nomor rangka, lalu KM terakhir ke 27 tahun. Nah, kita submit. Nah, untuk di form yang tadi, form ini terlebih dahulu ya. Jadi di form ini di daftar pemilik. Nanti setelah kita inputkan, jadi ketika di sini kan sudah ada formnya, form yang tadi dari
dari atas sendiri nama sampai warna. Nah, terus nanti ada tombol submitnya. Submitnya ini bernama tambah ini. Terus nanti dari data-data ini kita simpan ke variabel baru. Jadi dari pos ini yang dari kita masukkan di sini, misalnya warna ini. Warna kan namanya warna. Jadi di posnya ini ada warna ini. Nah, daripada kita menulis post terus-menerus, maka kita masukkan ke variabel baru. Di nama pemilik, dan lain-lain sampai kilometernya. Terus tanggal sama jam ini sebagai nilai default untuk ketika kita insert datanya. Nah, terus setelah itu kita simpan data yang paling atas yaitu data pemilik. Jadi user atau user baru tadi yang kita login itu bukan pemilik. Jadi untuk bisa memesan maka harus input lagi ini, input pemiliknya. Jadi anggapannya satu orang itu bisa menjadi pemilik dan bisa menjadi user dalam waktu yang bersamaan. User hanya sebagai agar mempermudah sistem untuk loginnya. Nah, di sini ada nama sampai nomor telepon. Terus kita insert. Ini karena ada variabel kon ini berisi data ini. Jadi dalam setiap halaman saya taruh ini sensor dan kon ini untuk menghubungkan antara halaman PHP ini dengan database-nya. Jadi menggunakan MySQL Connect. Localhost root ini folder localhost, terus user root ini passwordnya kan nggak ada, dan ini nama database-nya. Tuh. Kalau misalnya role-nya nggak ada atau kosong, nanti otomatis dikembalikan ke indeks atau halaman loginnya. Terus ini nama sama email yang kita panggil tadi. Tuh. Setelah itu, setelah kita ingin tadi, kita insert untuk pemilik, bla bla bla, nama pemilik sampai pemilik. Values-nya ini variabel yang sudah kita isi tadi. Nah, ID-nya bagaimana? ID-nya saya ambil saya panggil menggunakan trigger. Jadi nanti ada ini. Bentar. Kita lihat dulu. Nah, sini ada trigger ID pemilik untuk trigger ID pemilik ketika user menginputkan nama atau datanya gitu. Jadi kita nggak perlu input ID-nya. Jadi nama, email, bla bla kita input, ID-nya otomatis terbuat dari trigger itu. Triggernya juga ada di tempat lain yaitu nota, pegawai, dan PKB. Nah, setelah itu ketika sudah selesai, pemiliknya anggap saja kita sudah inputkan ya pemiliknya tadi, sudah masuk ke database. Terus selanjutnya yaitu ngambil ID pemiliknya untuk dipakai di variabel lain atau di tabel lain. Jadi setelah kita input pemiliknya, kan nanti otomatis ID pemiliknya terbentuk dari trigger tadi. Nah, dari trigger tadi itu kita panggil ke halamannya ini buat dipakai di beberapa inputan tabel lain. Misalnya di ID pemilik ini, kan ini memanggil ketika sudah dibuat, ID pemiliknya muncul dan kita ambil. Kita ambil ini menggunakan ini query ini. Jadi kita select ID pemiliknya dan order by pemilik ini karena ID pemiliknya yang paling atas, yang paling baru. Terus limitnya yang paling atas hanya satu saja diambil gitu. Terus kita masukkan ID pemilik ini ke variabel baru yaitu ID pemilik. Terus selanjutnya yaitu ID pemilik ini digunakan untuk memasukkan kendaraan. Ketika kendaraannya sudah masuk, ketika ID pemilik sudah ada, nanti kendaraannya otomatis dibuat
dan ada ID pemiliknya ini. Kita bisa lihat dari nomor SNK, ID tipe, nomor mesin, nomor rangka tahun 19 sampai nama kendaraan. Tuh, jadi kendaraan sudah dilengkapi dari sini. Kecuali ID-nya. ID-nya ada, bukan menggunakan ID biasa tapi nomor SNK ini. Gitu. Terus selanjutnya yaitu setelah kita membuat pemilik dan kendaraan, kita memasukkan nota. Notanya sendiri ini karena ada 3 kolom isinya hanya sama tanggalnya, maka kita yang memasukkan itu tanggalnya. Tanggalnya ini kita ambil dari variabel tanggal ini. Nah, terus kan nanti otomatis terbuat ID nota jasanya karena ada trigger untuk notanya ini itu. Setelah itu setelah masukkan nota jasa, kita ambil ID nota jasa seperti ngambil ID pemilik tadi, terus kita membuat detail nota jasa. Karena nota jasanya ini sudah ada dan otomatis untuk detailnya nanti kan ada detail nota jasa yang berisi apa yang dipesan. Itu detail nota jasanya ini dibuat juga. Kan ini ID ini dari sesi user. Kita ambil ID-nya dan kita masukkan ke detail notanya ini. Di detail notanya ini ada nomor nota dan ID-nya. ID ini tadi, dan selanjutnya yaitu PKB. PKB ini berisi nomor SNK, jasa, tanggal terima, jam terima, dan kilometer terakhir. Bisa dilihat di PKB. Nah, seperti ini. Nanti ID pegawai ini saya kosongkan karena saya rasa tidak diperlukan juga, karena nanti ID pegawai ini tidak perlu digunakan di jasa bengkel ini. Itu pegawai hanya melihat dan mengamati data-data apa saja gitu yang ada. Terus setelah itu setelah PKB sudah selesai, kita ambil ID PKB-nya untuk kita masukkan ke data nota ini. Setelah submit, nanti otomatis ada notanya seperti ini. Notanya berisi nomor nota, pembeli, nomor SNK, tanggal, dan statusnya. Status otomatis juga belum bayar karena nanti sistem pembayarannya saya pakai ke bengkelnya. Jadi kan setelah memesan jasa ini ibaratnya kayak booking gitu, booking tempat, booking jasanya gitu. Jadi ketika customer-nya ke bengkel, nanti otomatis datanya sudah ada. Jadi pegawainya yang di sana tadi tinggal nyocokin sama kendaraan yang dibawa aja gitu. Jadi pembayaran dilakukan di bengkelnya itu. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kan tadi kita sudah memesan. Kalau misalnya saya input apa nih? Kalau misalnya pemiliknya sudah ada, nanti kita pesan lagi. Nah, otomatis data pemiliknya tadi tidak ada, adanya langsung kendaraannya gitu. Nah, itu kita logout untuk pemilik. Kita login untuk admin atau pegawai. Nah, di loginnya ini di dashboard dari pegawainya ini ada misalnya pengembangan jasa story. Jasa ini untuk menampilkan apa saja yang ada di sini, yang ada di jasanya ini kita hapus juga. Terus di pelanggan sini kita bisa melihat data-data yang sudah kita inputkan tadi.
Karena tadi kita submit 2 kali, maka tertampil di sini 2 kali data pelanggannya. Tuh. Yaitu data pelanggan, data pelanggan, terus selanjutnya data pemesanan. Nah, pemesanan ini seperti yang saya bilang tadi, ada action buyer untuk adminnya ketika membayar, pelanggannya ketika membayar di bank, dan ini diklik oleh adminnya, nanti otomatis datanya akan masuk ke histori sini. Tuh. Jadi di sini ada beberapa data yang sudah diinputkan tadi. Seperti yang terakhir ada dua ini yang terakhir, kita tinggal bayar dan masuk ke kurang lebih seperti itu untuk pemesanan data dari adminnya. Terus ketika dilihat dari data, ketika dilihat di query-nya tadi, untuk jadi di pemesanan sama jasa ini isinya hanya singkat saja, yaitu berupa query serta query yang diperlukan apa, dan memecah kendaraannya apa, memecah data kendaraannya itu jadi seperti apa gitu. Kalau misalnya di sini ada ID PKP dan tata nama, nanti di sini juga data yang ditampilkan sama itu. Kurang lebih seperti itu untuk pemesanannya. Terus kita coba masuk ke data yang tadi, data di nota. Untuk di notanya tadi ada view-nya yaitu berupa view pembelian di sini. Nah, di pembelian ini isinya berupa di data yang ada di contoh jasa tadi. Ada ID PKP, data jasa, nama pemilik, SNK, tanggal terima, email, dan lain-lain. Nanti ditampilkan sesuai di nota jasa yang tadi. Gitu. Terus ada juga trigger untuk ID PKP yang isinya kurang lebih sama seperti ID nota dan ID pemilik triggernya. Kurang lebih seperti itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak halaman yang kurang konsisten atau banyak yang mungkin berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.